فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kok males ya rasanya. Ngantuk, lesu, tak refreshing sih. Delok hiburan. Wah, nak video lucu lagi ya. Wah iki. Wah. Ah ngopo iki sih mbae? Wah. Wah. Waduh. Gak bener iki. Gak beres iki mbae. Wah. Waduh. Aduh. Oh iya. Tri, Apa? ono paket iki kirim ke. Wah, males aku ngongkon si Fahmi wae. Lagi asik aku, Lek. Lagi refreshing dikongkon. Kok meh paket ke to iki? Oh iya. Iki sekalian iki. Wah, iki sisan. Siap. Nah, ngono lho. Siap. Ah, sip. Nun yo, Ed. Oke, Mas. Aku iso ngene to iki kepreset iki wah agak beres iki, Pak. Wah, golek liyane wae. Mbah. Mbah. Wah. Wah, kucinge. Tri, Apa, Lek? kowe ngopo to, Tri? Aku kira gileren iki lho, mosok ora ngerti to. Ket mau nyambegak kowe kok. Wah, Iya, tapi wong wayahe kerja to ya. Piye to ki? ya kerja engko meneh. Gileren sik istirahat. Lah iki urung jam istirahat to. Piye to? Piye to? Aku lagi kesel iku lho, Lek. Pengen leren sik aku Ya males sampe rasane. yo kesel to ya, wong kerja yo kesel ya lumrah. Piye to? Tapi iki ora biasa iki, ora dino iki lemes rasane, males aku. Hati-hati, Ed. Oh ya. Wes tak lanjut refreshing tuh, Lek. Rasa bagus, Lek. Angel iki kowe dikandani. Wah, apik. Tri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustaz itu. Waalaikumsalam. Kapan datang, Ustaz? Hari Kamis. Hari Kamis, Masya Mas Tri, Allah. gimana kamu? Sehat. Masya Allah. Betul, Ustaz. Masya Allah. Lagi ngomongin apa ini berdua nih? Nah, ini pas ini kebetulan ini. Alhamdulillah. Ini Tri ini Ustaz. Apa? Suruh kerja malas, Ustaz. Loh. Males gimana? Lah, Malas. Kenapa malas, Mas Tri? Ya capek aja, Ustaz. Rasanya gerak tuh malas, mager-mager. Ustaz. Mager. tapi kalau capek sering gimana, Ustaz? Ya enggak sering lah. Gimana, Ustaz? Ada tips-tips Tips? biar enggak males gimana, Ustaz? Oh ini terkait pekerjaannya. Tipsnya yang pertama, kita perlu nemuin apa yang bikin kita bahagia di tempat kerja, gitu kan? Nah, bagi seorang mukmin, tentu yang membuat dia bahagia adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi dia, memberkahi pekerjaannya, kemudian memberikan dia rizki yang penuh dengan keberkahan dan rahmat, gitu. Nah, itu diraih dengan pertama tentu saja keikhlasan dalam bekerja. Dia niatkan kerjanya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bisa jadi ibadah. Ya, ketika dia kaitkan pekerjaannya itu, tentu saja yang dimaksudkan di sini pekerjaan yang halal ya. Iya, betul. Ketika dia kaitkan itu sebagai wujud ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia tambahkan niat untuk memberikan nafkah yang halal dan thayyib untuk keluarganya, maka Allah yang akan memberikan kebahagiaan itu di hatinya dia. Jadi niatnya ya, Ustaz. Iya, pertama niat, kemudian itu yang Anda maksudkan tadi, menemukan kebahagiaan sejati di tempat kerja kita. Ya. Jadi perlu mengingat kembali untuk apa saya bekerja begitu. Ya. Jadi kalau tujuannya lillah fillah, maka segala sesuatu yang dilakukan karena Allah itu akan abadi, akan ringan dan akan abadi. Benar kata antum tadi, keikhlasan itu membuat sesuatu yang berat itu jadi ringan. Dan biasanya yang bikin kita mager, katanya Mas Tri tadi, mager ini ada sesuatu yang berat, ya,
bukan hanya berat secara fisik tapi berat di pikiran, kemudian beban Hati. iya di hati juga ada sesuatu yang berat gitu. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua tentu saja doa ya. Doa ini yang paling penting. Dan kebetulan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik ini kan sahabat ciliknya Rasulullah yang setiap hari itu berkhidmah buat Rasulullah. Jadi dia tahu keseharian Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan dalam sebuah riwayat yang dikuatkan oleh para ulama. Saya sering sekali mendengar, kata Anas bin Malik, saya sering sekali mendengar Rasulullah SAW itu berdoa, ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan hati dan rasa sedih. Nah, kegundahan hati ini kan dan rasa sedih ini yang kadang-kadang Yang poin pertama tadi membebani hati kita. Akhirnya kita nggak punya spirit, nggak punya semangat untuk kerja dan seterusnya, banyak pikiran dan seterusnya. Nah, Rasulullah berlindung ternyata dari itu. Nah, poin berikutnya dalam doa ini adalah wal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan, ketidakmampuan dan al-kasal, sifat malas. Mager itu ya. Iya. Itu sebabnya Rasulullah berlindung dari sifat malas itu. Dan kelemahan yang menjadikan seseorang itu nggak bisa mewujudkan sesuatu yang harusnya bisa dia wujudkan begitu. Nah, itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya. Ya Pak Jazakallah khair. Lah ini ada acara mau berkunjung ke Yufit ini mau masuk. Iya, ini kan karena datang sini berziarah ke antum-antum juga gitu loh. Aduh, ini berarti Kenapa? Nah, ini Anda mau ngaitkan dengan yang tadi. Ya. Iya. Kenapa Anda jauh-jauh dari Lombok? Iya. Bersemangat datang ke sini. Pertama, salah satunya niat juga. Niat ibadah, kemudian pingin dapat apa yang dijanjikan. Dalam hadis itu disebutkan kan, dalam hadis qudsi, ya. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya walil mutazawirina fiyya. Wajib didapatkan kecintaanku bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, kemudian saling berziarah, mengunjungi karena Allah, karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bikin ana kuat datang ke sini jauh-jauh bersemangat karena motivasi dari dari hadis qudsi ini. Jadi mudah-mudahan Ana dapetin kecintaannya Allah karena mengunjungi antum-antum nih, karena Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi semuanya kalau sebisa mungkin kita kaitkan dengan ibadah kita kepada Allah dan mengharap wajah Allah, itu yang berat jadi ringan insyaallah. Nah, Mudah-mudahan bisa jadi obat mager tadi Mas. insyaallah. Fadal langsung masuk. Fadal. Ustaz. Waduh, Masya Allah, jauh-jauh. Datangan Ustaz Johan. Oke, Fadal Ustaz. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال